Shalom semuanya. Shalom. Hari ini senang sekali bisa bertemu kembali dengan tim dari Grace Community Church Amerika. Selamat datang. Kami senang dengan kehadirannya, termasuk juga dari Bapak Ibu yang dari California dan rekan yang ada di Indonesia. Demikian juga untuk Ogi dan Joan yang datang pada hari ini. Kita senang untuk waktu yang indah di mana kita bisa bersekutu dalam Tuhan, terlebih juga ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang pada hari ini. Kami senang menyambut Bapak Ibu sekalian. Kita memperhatikan bagian firman Tuhan pada hari ini, melanjutkan topik kita yang lalu. Terdahulu kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi roh-roh penyesat dalam dunia. Bagaimana kita mengerti kita hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, ada penyesat-penyesat yang hadir di dalam dunia ini, termasuk juga masuk ke dalam gereja. Hari ini kita diingatkan tentang sebagai seorang pelayan Kristus, dia harus mempunyai kualitas. Kita bicara tentang kualitas seorang pelayan Kristus. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4. Saya memulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun jauhilah cerita-cerita tahyul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas seorang pelayan Kristus, maka ada beberapa pemahaman yang menurut saya salah ya. Kenapa? Karena waktu kita bicara tentang kualitas pelayanan Kristus, pernah nggak kita mendengar ada orang berkata, kalau anak saya pintar, maka saya akan menyekolahkan dia menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang saintis yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dalam hal ini tentu bukan salah menjadi seorang dokter atau saintis atau hal yang lain ya. Tapi dalam hal ini berbicara tentang bagaimana orang memahami, kalau anak saya pintar, maka dia akan saya sekolahkan menjadi dokter. Tapi kalau mungkin rata-rata atau dengan istilah kasar dia bodoh, ya bolehlah dia menjadi seorang pendeta. Dengan kata lain, ukuran menjadi pelayan Tuhan itu boleh ya, menjadi seorang pelayan Tuhan yang bodoh ya. Jadi pelayan bodoh, seorang bodoh yang disekolahkan jadi pendeta. Tapi yang pintar, dia jadi dokter. Saya pernah bertemu dengan seorang yang cukup dewasa secara rohani menurut saya, karena dia pernah menjadi seorang penatua dalam gereja. Waktu dalam diskusi kami, kemudian dia cerita bahwa anaknya sekolah di Amerika. Lalu dalam perjalanan sekolah ternyata anaknya juga terlibat dalam pelayanan di gereja, sehingga waktu dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia rasa terpanggil untuk menjadi pendeta. Dia cukup lama bergumul, lalu dia memberanikan diri untuk menyampaikan kepada orang tuanya yang ada di Indonesia. Dia katakan, Pak, waktu saya dengar firman Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Apa jawaban daripada bapaknya? Dia berkata, kalau kamu cuma mau jadi pendeta, ya jangan jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia pun ada sekolah-sekolah pendeta. Jadi dia rasa capek telah mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk mau jadi pendeta.
Ya, dengan kata lain bahwa berbicara tentang kualitas pelayanan Kristus, ternyata banyak orang masih memahami tentang untuk takaran menjadi seorang pendeta itu nggak harus seorang yang pintar, hebat, mempunyai talenta yang luar biasa. Dia cukup biasa-biasa saja, atau dia cukup menjadi orang yang dalam tanda kutip seorang yang bodoh pun nggak apa-apa, dia akan jadi pendeta. Dalam hal ini sebetulnya kita menghina Tuhan ya, karena harusnya Tuhan harus dilayani dengan orang yang terbaik, bahkan dengan pemikiran yang terbaik, bahkan seorang pelayan yang terbaik yang mempunyai suatu kualitas. Tapi ada satu ekstrim yang lain yang berkata bahwa seorang yang berkualitas untuk suatu pelayanan atau pekerjaan Kristus, maka dia adalah seorang yang mempunyai kriteria atau nilai-nilai seperti yang penilaian manusia kebanyakan. Dengan kata lain, dia mempunyai banyak pengikut, dia mempunyai atau anggota jemaat yang banyak, kemudian dia mempunyai gelar yang tinggi, lalu dia mempunyai pengaruh yang luar biasa, popularitas, atau dia pernah menulis banyak buku yang terkenal, lalu dia pernah siaran di radio atau juga televisi secara populer, atau seorang yang pernah mendirikan satu lembaga yang cukup ternama, gereja yang besar. Jadi banyak pemikiran-pemikiran bahwa seorang yang layak disebut sebagai pelayan Kristus itu seperti itu. Padahal waktu kita kembali kepada Alkitab, ternyata semuanya itu memang diperlukan, tetapi bukan menjadi landasan untuk seseorang menjadi pelayan Kristus dalam suatu kualitas yang Tuhan kehendaki. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan tentang bagaimana Paulus berbicara kepada Timotius tentang kualitas seorang pelayan Kristus. Yaitu dia katakan di ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Jadi seseorang itu harus menjadi pelayan Kristus yang baik. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya perkataan atau kata pelayan itu sendiri dalam konteks ini menggunakan kata diakonos, yang sebetulnya dia adalah diaken ya. Jadi seorang pelayan adalah seorang diaken, seorang yang mampu atau memiliki kemampuan atau kegunaan dalam melayani Kristus. Dan kata diakonus ini sebetulnya berbeda dengan kata doulos. Jadi kalau kita berbicara tentang pelayan, ada dua kata. Diakonos artinya dia punya kemampuan, kegunaan untuk melayani Kristus. Tapi doulos itu bicara tentang sikap hati seseorang dalam melayani, yaitu adanya suatu ketertundukan, ada suatu penyerahan diri, penghambaan diri, dan sikap rendah hati. Jadi seorang yang melayani Kristus haruslah seorang pelayan yang dengan penuh kemampuan, dengan penuh kegunaan, dia mempunyai sikap hati yang tunduk, penyerahan diri, penghambaan diri, sikap yang rendah hati, mau melayani Tuhannya. Nah, dalam hal ini sebetulnya ya memang ini mengacu kepada diaken secara umum. Ya, Timotius bukan seorang diaken, tetapi ini juga melibatkan tentang bagaimana cara orang melayani Tuhan. Jadi seorang yang melayani Kristus harus memiliki kualitas dalam kegunaannya, harus memiliki sifat rendah hati, mau menghamba diri untuk tujuan melayani Kristus. Maka kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal 6, terutama ayat yang ketiga, bicara tentang seorang pelayan Kristus, terutama mereka yang dipanggil menjadi diaken dalam hal ini. Dikatakan mereka itu adalah seorang yang mempunyai kriteria yang khusus. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat ketiga, kriterianya adalah mereka haruslah orang yang terkenal baik. Kemudian mereka haruslah penuh dengan roh, mereka harus penuh dengan hikmah. Mengapa?
karena mereka melayani sebagai diaken. Mereka melayani di gereja. Mereka menjadi seorang pemimpin secara spiritual, meskipun pelayanan mereka adalah melayani para janda-janda atau bicara tentang bagaimana melayani kebutuhan mereka secara kehidupan hari lepas hari. Tapi dalam bagian ini, seorang yang melayani Tuhan ternyata harus mempunyai bobot, ya, kualitas. Ada hal yang besar yang ada di dalamnya yang dipercayakan kepada dia. Bukan hanya sekedar melakukan suatu tugas itu, tapi bagaimana tugas itu mencerminkan bahwa orang itu sedang melakukan untuk pribadi yang besar, yaitu Allah sendiri, atau yaitu dalam hal ini melayani Kristus. Sehingga semua orang yang terlibat dalam pelayanan, Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka adalah hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang pada akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, yaitu bagaimana mereka dapat dipercayai. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, beginilah hendaknya orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, atau dengan istilah lain, yang kepadanya dipercayakan pengelolaan rahasia Allah, yang pada akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan atau seorang pengelola ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai atau mereka setia. Nah, ini kualifikasi yang besar yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan. Jadi mereka yang melayani haruslah orang yang dapat dipercayai, orang yang setia, bahkan orang yang baik di dalam pelayanan itu. Kata baik dalam hal ini, kalau kita baca pada bagian ayat yang ke-6, dia haruslah menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Yang baik itu bicara tentang, kata baik menunjukkan tentang orang yang mulia, orang yang patut dikagumi, orang yang berkualitas. Jadi seorang pelayan itu seorang yang mulia kehidupannya, seorang yang patut dia dikagumi, diteladani, bahkan seorang yang mempunyai satu kualitas pada dirinya seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi artinya bahwa kita menginginkan orang yang melayani, mereka yang memang baik, mereka yang mulia, mereka yang patut dikagumi dalam pelayanan itu. Jadi pelayanan itu bukan hanya bicara tentang posisi di dalam jabatan kita, tapi pelayanan itu bicara tentang bagaimana identitas kita yang mencerminkan sikap sebagai seorang pelayan, yang memang harus hidup mempunyai kualitas yang baik sebagai seorang pengelola dari pelayanan itu. Jadi posisi seorang pelayan Kristus bukanlah posisi yang sembarangan. Ia dipanggil untuk menjadi pelayan dan mengelola apa yang menjadi milik Allah. Jadi bukan yang menjadi milik kita, ya, atau milik jemaat, atau milik siapapun. Semua kita, kalau kita terlibat dalam suatu pelayanan, kita dipanggil untuk mengelola apa yang menjadi milik Allah, termasuk domba-domba Allah yang perlu dituntun mengenal kebenaran atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi umat Allah, mereka harus melakukan pelayanan itu dengan cara melakukannya untuk menghormati Allah. Jadi karena ini milik Allah, nggak boleh dilakukan dengan sembarangan. Harus ada kualitas yang baik, yang sesuai dengan keinginan Allah. Karena ini bicara tentang sesuatu yang kita bawa untuk kehormatan Dia. Kalau orang melayani dengan sembarangan, berarti dia tidak menghormati. Maka dalam bagian ini, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, engkau akan menjadi seorang pelayan yang Kristus yang baik. Bagaimana sikap seorang pelayan Kristus yang baik? Mari kita lihat bagian yang pertama, bahwa ia harus terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Ini bagian yang penting, ya, kita lihat di dalam pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi penting sekali seorang yang melayani Tuhan harus terdidik dalam ajaran atau pokok-pokok iman dalam ajaran yang sehat. Ini bukan hanya bicara tentang gelar yang dimiliki, tapi ini bicara tentang ajaran yang harus dia pegang, ajaran yang harus dia terima. Mengapa?
Supaya apa? Supaya dia sendiri tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Lalu kalau dia sudah mendapatkan suatu ajaran yang benar, maka dia bisa mengajarkan ajaran yang benar kepada orang lain. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kalau seseorang menerima ajaran yang salah, maka apa yang diajarkan pasti akan salah. Tapi kalau seseorang menerima ajaran yang benar, dia akan memegang ajaran benar, tidak mudah diambingkan oleh ajaran-ajaran sesat, tidak mudah menyimpang, atau juga tidak akan mau melakukan suatu penyesatan kepada orang lain. Maka Paulus berkata bahwa sebab akan datang para pengajar-pengajar sesat. Jadi selain daripada kita harus berpegang pada ajaran yang benar, jangan lupa ajaran sesat itu akan datang dengan sendirinya. Paulus dengan tegas berkata, sebab akan datang para pengajar sesat, mereka seperti serigala yang ganas, yang mereka masuk ke tengah-tengah umat dan tidak menyayangkan nyawa mereka. Bahkan di antara mereka akan muncul penyesat-penyesat yang berusaha menarik pengikut Kristus di antara mereka sendiri. Jadi berpegang pada pokok-pokok iman dan ajaran yang benar, menolong orang untuk tidak goyah dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat. Sama seperti bagian yang kemarin kita sudah membahas bagaimana tipu muslihat iblis tampil dengan suatu pengajaran yang sepertinya baik, mengajarkan supaya orang tidak kawin-mengawin, supaya hidup bisa kudus di hadapan Tuhan. Lalu mengajarkan bagaimana mereka untuk tidak makan makanan tertentu sebagai capaian tentang kesalehan mereka. Dan sebagai orang Kristen kita tahu bahwa keselamatan itu bukan usaha kita untuk tidak makan dan minum sesuatu yang lain, atau tidak dalam usaha kita untuk tidak kawin-mengawin. Kalau kita tahu ajaran yang benar, justru Alkitab berkata semua makanan itu dikatakan di dalam Kejadian 1, apa yang Tuhan ciptakan itu baik, boleh dinikmati. Hanya satu yang tidak boleh, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang memang Tuhan larang. Di dalam kitab Kejadian juga jelas bahwa Tuhan memberitakan supaya mereka beranak cucu bertambah banyak. Yang tidak boleh adalah orang menyalahi aturan dalam suatu perkawinan, atau mencederai suatu perkawinan yang sah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Yang tidak boleh adalah orang itu bukan tidak boleh makan sesuatu, tapi tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang tidak pantas, yang menyakiti hati orang lain. Maka Paulus berkata bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar daripada mulut seseorang. Artinya sumpah serapah, kemudian kata-kata yang mencaci maki orang. Kemarin saya berkata, kita makan anjing boleh nggak? Itu tergantung selera ya, dan juga tergantung pemahaman. Kalau di Kalimantan banyak orang makan anjing, di Manado juga banyak orang makan anjing. Tapi saya sendiri agak khawatir untuk makan itu. Kita makan babi boleh nggak? Boleh. Kata Mongol, kenapa dia nggak pindah-pindah agama lain? Karena untuk memindahkan diri dari selera makan babi itu agak sulit. Jadi ada orang yang melarang makan ini, makan itu karena tidak halal katanya. Tapi dari mulutnya keluar ucapan-ucapan yang tidak bagus ya. Dia mengatai orang anjing, dia mengatai orang babi, ya kan? Penuh dengan fitnah, sumpah serapah, lain sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi Paulus berkata bahwa orang harus berpegang pada ajaran yang sehat, supaya dia tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang palsu yang seakan-akan mengajarkan ajaran yang benar, padahal ajaran itu bukan berasal daripada firman Tuhan. Nah, sehingga bagaimana kita bisa melawan ajaran sesat? Ya, kita harus berpegang pada ajaran yang sehat, yang benar, yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, memang waktu kita berusaha untuk setia itu tidak mudah, membutuhkan suatu perjuangan, kesungguhan hati. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Timotius ya. Kita tahu Timotius dari kecil sudah diajarkan oleh neneknya Lois. Dia sudah diajarkan oleh mamanya Eunike. Lalu diajarkan lagi oleh seorang namanya Paulus sebagai mentornya. Jadi dia bertumbuh di dalam keluarga dengan ajaran sehat,
tapi juga dia terus bertumbuh dalam ajaran sehat dalam pelayanannya karena ada mentor yang menolong dia. Nah, dalam hal ini sesuatu yang menarik. Jadi seorang pelayan Tuhan yang memang harus berkualitas. Dia harus terus belajar tentang pokok-pokok iman yang benar. Dia harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan kemudian waktu dia belajar firman Tuhan, lalu dia memelihara kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya, dihidupi dalam kehidupan hari lepas hari, lalu dia dapat memberi makan, mengajar orang lain dengan ajaran yang sehat. Sehingga menarik, kadang-kadang waktu kita mengajar orang tidak selalu mengelus orang ya. Ajaran itu kadang-kadang keras karena memang firman Tuhan berkata keras. Ya kadang-kadang tidak semua, menurut saya ya, tidak semua di dalam Alkitab ini kita suka kalimat-kalimatnya, tapi itu penting bagi kehidupan kita. Karena itu bicara tentang prinsip kebenaran, pokok-pokok iman, memang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sehingga John MacArthur berkata bahwa wujud hati seorang gembala itu tidak selalu terlihat dari seberapa banyak dia membelai dombanya. Ya memang kebanyakan domba seringkali enak kalau dibelai ya. Tapi kadang-kadang wujud hati seorang gembala itu terlihat dari seberapa mampu ia melindungi mereka dari serigala. Nah, itulah hati seorang gembala. Jadi Paulus ingin melindungi jemaat yang ada di Efesus itu dari penjahat-penjahat yang berkedok, penjahat yang baik. Melindungi mereka dari serigala-serigala yang berbulu domba. Atau dari malaikat-malaikat yang seakan-akan seperti malaikat terang, padahal mereka malaikat yang menyesatkan. Maka berpegang pada pokok iman, ajaran yang sehat, itu sangat penting bagi kita semua sebagai orang percaya. Berikutnya, kualitas seorang pelayan Kristus yang baik adalah mereka menghindari pengaruh ajaran yang tidak kudus atau omong kosong. Kalau kita perhatikan, namun jauhilah cerita-cerita tahyul nenek-nenek tua. Itu dikatakan ayat yang ke-7 bagian A. Mengapa ajaran seperti itu harus dihindari? Supaya orang tidak terpengaruh, supaya orang juga tidak terlibat dalam dongeng-dongeng. Kita sudah bahas di dalam pasal 1 ayat yang ke-4. Kemudian dalam yang saya sampaikan tadi dalam pasal 4 ayat yang ke-3, bagaimana ajaran sesat itu terus bicara tentang dongeng-dongeng, silsilah-silsilah yang tak putus-putusnya. Itu menyesatkan orang lain, membawa orang lain keluar dari suatu kebenaran. Banyak orang yang senang dengan suatu silsilah-silsilah, itu bagus sekali. Banyak orang yang senang dengan cerita-cerita yang tak putus-putusnya. Hanya mengajarkan sesuatu yang bicara tentang pengalaman, cerita-cerita yang semacam itu cerita dirinya sendiri. Jadi ajaran semacam itu hanya menimbulkan pertanyaan daripada membangun orang yang saleh. Kalau saya bicara tentang pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi pengalaman kita tidak bisa sama, dan Tuhan memang mengizinkan pengalaman itu masing-masing sesuai dengan caranya. Boleh nggak saya menyaksikan sewaktu-waktu apa yang menjadi berkat bagi saya karena Tuhan menolong saya? Boleh. Tapi itu bukan menjadi suatu pengajaran bahwa pasti seperti itu. Ya kan? Bagaimana orang yang tidak seperti itu mengalaminya? Ada orang berkata, puji Tuhan, waktu kebakaran kemarin rumah kami terselamatkan, rumah mereka tidak. Itu artinya kita mau berkata bahwa kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita akan dilindungi Tuhan, orang lain akan mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Apakah ajaran seperti itu benar? Jadi ajaran seperti itu menimbulkan pertanyaan daripada pembangunan yang saleh. Mengalihkan orang dari iman yang teguh, kemudian mengalihkan orang dari perhatian yang sesungguhnya. Bahkan cenderung menciptakan keraguan-raguan, menghilangkan keyakinan, menghilangkan kekuatan mereka di dalam Tuhan. Jadi banyak dampak daripada pengajaran-pengajaran sesat ini yang merusak manusia ya.
Seperti misalnya ajaran kemakmuran, ajaran tentang kesembuhan. Ya, saya tidak anti dengan orang bisa makmur, saya tidak anti dengan bahwa ada orang bisa sembuh. Tetapi itu bukan ajaran yang sesungguhnya daripada firman Tuhan. Karena lebih daripada itu, banyak ajaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Maka perkataan itu tidak boleh menurut perkataan manusia atau ajaran yang diinginkan manusia, tetapi ya ajaran itu harus berdasarkan perkataan Kristus. Dan banyak orang mengajarkan tentang motivasi. Kebanyakan gereja di Indonesia kalau tidak bicara tentang kesuksesan, maka bicara tentang teologi kemakmuran, atau juga bicara tentang motivasi. Itu membawa orang terjebak dalam suatu cara yang salah. Sehingga dalam hal ini, kenapa ajaran ini tidak boleh? Paulus berkata bahwa kalau kita bicara tentang dongeng-dongeng, kalau kita bicara tentang silsilah-silsilah, atau mengajarkan orang tentang tidak boleh kawin, lain sebagainya, mengajarkan orang tentang tidak boleh makan makanan itu, ajaran seperti itu, yang pertama itu ajaran kosong ya, yang tidak berdasar kepada kebenaran Alkitab. Bahkan ajaran seperti ini merusak, yang menghasilkan penyakit di dalam diri seseorang. Maka untuk membelanya, dia akan bersilat kata, lalu itu menimbulkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, dan bahkan percekcokan di dalam antara mereka. Nah, kita bisa melihat hal itu di dalam 1 Timotius 6, 3-5. Bagaimana pengaruh kalau orang tidak mengajarkan perkataan Kristus, orang juga akan cenderung berlagak tahu. Jadi apa yang diajarkan itu di luar kebenaran firman Tuhan, di luar kebenaran Kristus. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-5, kita bisa memperhatikan dalam hal itu. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalahan kita, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan sifat bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalahan itu suatu sumber keuntungan. Tujuan mereka melakukan semuanya itu apa? Kekacauan. Lalu tujuannya adalah keuntungan diri sendiri, yang pada akhirnya hanya demi diri sendiri. Ini satu hal yang berbahaya. Sehingga Paulus berkata, ajaran mereka itu ajaran yang omong kosong, tidak ada isinya. Ajaran mereka bahkan menjalar seperti penyakit kanker ya, yang berbahaya. Ajaran mereka menyimpang daripada kebenaran. Itu yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 16. Jadi kita tidak boleh terlibat dalam ajaran-ajaran semacam itu, karena itu sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, yang harus kita lakukan adalah, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi seorang pelayan Kristus harus berfokus pada satu ajaran yang benar, satu ajaran yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini satu panggilan bagi kita. Yang bagian berikutnya, bagian ketiga, bagaimana seorang bisa menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang mempunyai kualitas di dalam dirinya, yaitu dia harus berlatih dalam disiplin kesalehan secara pribadi. Kita bisa lihat hal itu di dalam ayat 7 bagian B, dan kemudian di ayat yang ke-8.
Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang kita jalani ini harus dijalani dengan suatu pengejaran yang saleh. Jadi bukan pengejaran ketenaran, bukan pengejaran tentang popularitas, bukan pengejaran tentang reputasi, pengejaran tentang keuntungan diri. Tapi pelayanan atau apa yang kita lakukan dalam suatu pelayanan itu harus dalam suatu pengejaran kesalehan. Kalau kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya ketenaran diri, kepada popularitas, reputasi diri, kemudian tentang keuntungan atau keuangan, itu lebih kepada self-centris, bukan bicara tentang pentingnya spiritualitas diri kita. Jadi kebanyakan orang melayani itu bukan bicara tentang bagaimana dia semakin hidup saleh, menyenangkan hati Tuhan, hidup limpah di dalam suatu anugerah daripada Tuhan. Bagaimana dia bisa menghormati Tuhan. Kebanyakan tidak melakukan hal yang demikian. Mereka melakukan semuanya hanya demi kepentingan pribadinya, self-centris. Kalau kesalehan itu bukan hanya berdampak bagi kita ya secara pribadi untuk kita bertumbuh dalam iman, tapi kesalehan itu bagaimana kita melakukan segala sesuatu setiap harinya, baik kita dalam pelayanan, baik kita dalam pekerjaan, baik kita dalam keluarga, termasuk dalam ibadah seperti ini. Semua yang kita lakukan itu kita hadapkan di hadapan Allah dalam takaran suatu kesalehan. Kita rindu apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kesalehan dalam konteks iman Kristen adalah sikap yang benar terhadap apa yang kita lakukan untuk Allah. Jadi bukan hanya bicara tentang konteks perkara duniawi ini, meskipun kita mengerjakan di dalam dunia, tapi ini bicara tentang bagaimana kita mengerjakan dalam suatu dampak yang kekal, dalam suatu penghormatan kepada Tuhan yang ada di surga sana. Jadi bukan melulu apa yang saya kerjakan untuk diri saya, tetapi karena ini bicara tentang kesalehan, berarti saya melakukan dengan rasa hormat, karena Allah berlayak untuk menerima apa yang saya lakukan ini. Sehingga latihlah diri kita untuk hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang saleh, yang bukan hanya berguna untuk hidup sementara, tapi juga untuk kehidupan yang kekal. Sehingga dalam bagian yang kita baca ayat yang ke-8, latihan jasmani itu terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa kita melakukan dalam suatu kesalehan apa semua yang kita lakukan ini? Karena itu bukan hanya bicara tentang untuk sementara, tapi untuk suatu yang kekal. Kalau kita bicara tentang apa yang kita lakukan hanya untuk sementara, maka kita akan tidak pernah takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, apa yang kita lakukan semuanya itu ada dampak yang kekal, dan kita melakukan karena Allah berlayak untuk menerima apa yang kita lakukan ini. Jadi ini adalah rasa hormat terhadap apa yang menjadi hak Allah, dan rasa hormat terhadap apa yang menjadi hak daripada surga. Jadi kesalehan adalah yang tertinggi dari semua kebajikan, termasuk juga kita melakukan semuanya itu dalam suatu kesalehan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka pencapaian tertinggi manusia adalah mengejar kekudusan seperti Allah, yaitu kesalehan. Kemudian inti dan jiwa karakter spiritual yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kesalehan adalah inti dari semua kebenaran. Ini adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita, menebus kita, menguduskan kita, maka kita mampu untuk melakukan hal-hal dengan kesalehan. Ada orang berkata, Pak, tidak ada orang yang suci.
karena semua orang manusia dan berdosa. Tapi harusnya berbeda dengan kita, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bisa memaksa diri untuk sama seperti Kristus. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, mereka harus seperti Kristus hidup, mencerminkan bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan mereka. Bagian yang terakhir, karena semuanya ini bicara tentang kehidupan yang berguna untuk suatu kesalehan, bahkan berguna untuk hidup yang akan datang, yang memang untuk kemuliaan nama Tuhan, maka seorang itu pasti tidak melakukan hal dengan sembarangan. Maka berikutnya dikatakan dia akan berjerih lelah, berjuang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi karena ini satu hal yang besar, yang berdampak untuk kehidupan saya yang akan datang, maka saya akan melakukannya dengan berjerih lelah, dengan suatu perjuangan. Menarik, dalam bacaan ini disebutkan bahwa berjerih lelah sebetulnya bisa diterjemahkan orang itu bekerja keras, berjuang. Artinya orang sudah hidup dalam Tuhan, bukan berarti leha-leha ya, bukan berarti ya nanti malaikat Tuhan akan kirim sesuatu, saya nggak perlu kerja. Jadi kalau kita dalam Tuhan, Tuhan pasti lakukan ini dan itu. Ternyata Alkitab mengajarkan bahwa kita tetap harus bekerja. Kata bekerja keras dan berjuang, ya ini memberikan arti bahwa mereka harus melakukan segala sesuatu dengan satu perjuangan sampai ada suatu kelelahan, kepenatan, bahkan keringat tercurah di dalamnya. Jadi ini melibatkan yang namanya ada suatu pergumulan. Ini melibatkan adanya suatu rasa sakit. Termasuk juga dalam suatu pelayanan, ternyata orang nggak boleh sembarangan juga ya. Dia harus berjerih lelah, dia harus berjuang dengan keras. Ada pergumulan di sana, ada rasa sakit di sana, dan itulah suatu perjuangan dalam kehidupan kita. Berpegang teguh dalam iman, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita menjadi saksi dalam dunia ini. Oswald Sanders, dia pernah menulis satu kalimat yang menarik. Dikatakan, jika dia tidak bersedia membayar harga kelelahan untuk kepemimpinannya, itu akan selalu biasa-biasa saja. Kepemimpinan sejati selalu menuntut biaya yang besar pada seluruh diri, dan semakin efektif kepemimpinan itu, semakin tinggi harga yang harus dibayar. Kita tahu Yesus Kristus juga bayar harga untuk keselamatan kita. Jadi bekerja keras bukan hanya bicara tentang berlelah-lelah, penuh dengan keringat, penuh dengan kepenatan, tapi ada suatu harga yang dibayar. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Simon, dia berkata bahwa dalam suatu pergumulan, dalam suatu persekutuan, kalau persekutuan itu mau bertumbuh, tentu harus ada kasih. Tapi di dalam suatu komunitas kasih ini, maka harus adanya suatu orang mau bayar harga, pengorbanan yang ada di sana. Kita bersekutu dengan Tuhan, tentu Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Tapi ada juga perlu suatu harga yang kita bayar, pengorbanan yang kita bayar di sana. Tentu pengorbanan ini bukan bicara tentang bagaimana kita selamat, tapi bagaimana kita semakin berjuang, bagaimana kita hidup serupa dengan Tuhan, hidup seperti yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi dalam hidup kesalahan kita kepada Allah, kita harus berjuang, kita harus berani untuk berkorban. Kita harus berani melakukan semuanya itu dengan termasuk pergumulan dan termasuk rasa sakit di dalamnya. Jadi bukan hanya suatu kesenangan. Apalagi dalam hal ini kita tahu bahwa kita melakukannya karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kalimat Allah yang hidup itu kontra dengan Allah yang mati ya.
Pada zaman dahulu orang berani mempersembahkan anaknya kepada Allah yang mati loh. Berkorban, mempersembahkan anaknya kepada Allah yang mati. Tapi dalam hal ini, dalam konteks kita sebagai orang percaya, kualitas kita sebagai orang percaya yang melayani Kristus secara baik, berarti kita harus berani berjerih lelah, berani berjuang. Kenapa? Karena kita menaruh diri pada Allah kita yang Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Banyak orang berani mempersembahkan sesuatu kepada orang mati. Coba lihat kalau kita pergi ke Bali, banyak sekali sesajen di pinggir jalan, buahnya bagus-bagus ya, mereka persembahkan. Orang berani mengorbankan sesuatu setiap hari dan setiap hari kepada Allah mereka. Dalam konteks lampau, orang berani mengorbankan anaknya untuk Allah mereka. Tapi dalam bagian ini kita dituntut bukan melakukan hal seperti itu, tapi kita dituntut untuk berani membayar satu harga. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama juru selamat kita orang percaya. Ya kadang-kadang kita merasa sudah berkorban, kita sudah luar biasa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Padahal kalau mau diukur dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita, itu belum seberapa. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, Dia mati bagi kita, bahkan Dia memberi tempat yang sangat-sangat layak, sangat-sangat spesial bagi kita di surga sana. Artinya apakah kita mau berhitung terus dengan Tuhan, tidak membayar harga dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan keberimanan kita? Ya saya rasa sebagai pelayan Kristus yang baik, kita berani untuk membayar suatu harga, karena Dia telah membayar lunas apa yang harus Dia kerjakan bagi kita. Kiranya bagian ini menolong kita untuk melakukan hal yang benar, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa.